Ya, saya melanjutkan tanggapan saya untuk video yang kedua dari Patrice Allegro dalam menanggapi penjelasan saya soal dalam baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau belum lihat video yang pertama, silakan saudara lihat di video yang pertama dari saya. Ini video kedua untuk menanggapi video yang kedua dari Patrice Allegro. Langsung saja, di video yang kedua, pada menit pertama, detik ke-55, PA mengatakan bahwa nama Yesus Kristus adalah nama dari pribadi kedua, bukan nama kolektif dari Allah Tritunggal. Ya, tanggapan saya, kita tidak pernah diajarkan dan tidak pernah memahami bahwa yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang kolektif. Unsur-unsurnya kita kumpulkan, kita satukan Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Ya, kita percaya sesuai kitab suci bahwa itu adalah nama yang eksklusif untuk pribadi kedua. Kemudian PA mengatakan Yesus Kristus adalah nama dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itulah kenapa kalimat yang dipakai oleh GPD itu salah. Karena itu menyiratkan Yesus Kristus adalah nama dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanggapan saya, bukankah dalam video-video saya sudah cukup jelas bahwa pernyataan atau penjelasan seperti itu tidak pernah berasal dari GPDI. Konsep seperti itu hanya dijumpai dalam paradigma oneness. That Jesus is the name of the Father and the Holy Spirit. Itu oneness. Jesus is the name of the Father and the Holy Spirit. Itu penjelasan oneness, dan itu bukan bagian dari penjelasan kita terhadap kalimat Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah nama Bapa dan Roh Kudus. Itu sudah clear. Tuhan Yesus Kristus itu nama eksklusif dari pribadi kedua Trinitas. Menit kedua, detik ke-18. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, keesaan dalam Trinitas tidak dijelaskan dengan menyatukan nama, tapi melalui hakikat. Dan nama bukan hakikat. Ya, begini, Patrice Allegro, Romo, kita tidak memahami bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang dibuat dan disusun manusia dengan usaha menyatukan nama. Nama itu bukan nama yang bersifat konstruktif, disusun dan disatukan oleh manusia. Seperti yang saya sudah bilang tadi, itu nama yang eksklusif, datang satu kali oleh inspirasi Roh Kudus melalui tulisan para rasul dalam Perjanjian Baru. Itu nama yang eksklusif untuk pribadi kedua Trinitas. Nah, yang terjadi di sini adalah usaha untuk memahami harmonisasi. Apa itu harmonisasi? Harmonisasi itu bagian dari hermeneutika khas dari Pantekosta. Jadi bagaimana harmonisasi antara nama itu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Khususnya dalam Matius 28 ayat 19. Mencari harmonisasinya, ya. Karena Alkitab tidak berdiri sendiri-sendiri. Alkitab adalah satu kesatuan. Kota Skriptura. Jadi tidak Matius berdiri sendiri, kisah para rasul berdiri sendiri. Bagaimana harmonisasi dari kedua kitab ini? Maka muncullah kalimat operasional dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian Patrice Allegro berkata, keesaan itu hanyalah bicara soal hakikat, bukan nama. Nama tidak pernah bisa membahas soal keesaan. Lalu bagaimana dengan Matius 28 ayat 19? Di situ jelas-jelas, istu onoma. Onoma di situ kalimat tunggal, bersifat tunggal. Istu onoma pater. Kemudian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di situ ada 3 pribadi. Tapi nama yang digunakan dalam grammar Yunani itu nama dalam sifat tunggal. Bukan sifatnya jamak. Bukan dalam nama-namanya Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus. Tidak ada 3 nama di situ. Hanya ada 1 nama. Hanya ada 1 nama. Untuk menyebut 3 pribadi. Nah, apakah dalam Matius 28 ayat 19 ini tidak menyiratkan konsep keesaan nama? Kalau bukan keesaan nama, pakai istilah apa? Kita silakan menggunakan istilah yang mungkin lebih tepat dari keesaan nama. Tapi dalam kerangka berpikirnya GPDI dan pengguna kalimat itu dalam kerangka berpikir itu adalah keesaan nama. Kita lanjut di menit ketiga, detik ke-10. Saya mengacu pada penjelasan Dr. Elia Tambunan ya dalam pendekatan historis. Kalimat itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu bukan rumusan doktrinal tentang konsep Allah. Menurut GPDI, ya. Jadi itu bukan rumusan doktrinal bagaimana Allah kita pahami.
Oh, ternyata Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu ialah Yesus Kristus itu. Tidak dalam pengertian begitu. Itulah kenapa Dr. Elia Tambunan menghindari menghindari multitafsir seperti itu. Dia tetap kekeh untuk tidak menggunakan kalimat, tidak menggunakan istilah formula, ya, tidak. Karena WHO pun, William Henry Opler pun tidak pernah menganggap Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu adalah formula. Oke, baik, tidak apa-apa. Itu rumusan, itu bukan formula atau rumusan doktrinal yang baku. Kalimat itu lebih tepat disebut sebagai kalimat operasional, ya. Kalimat operasional. Apa itu kalimat operasional? Kalimat yang dipakai dalam konteks misional. Kalimat yang dipakai dalam konteks-konteks tertentu, bukan dalam tatanan doktrinal, di mana di situ dirumuskan seperti perumusan kredo, seperti pengakuan iman. Bukan, itu bukan sebuah kredo untuk menjelaskan pribadi-pribadi Allah. Itu adalah sebuah rumusan dari, itu adalah sebuah kalimat operasional. Ya, saya jelaskan begini. Apakah GPDI menambah-nambahi? Itu bukan menambah-nambahi. Kalau itu adalah rumusan doktrinal, pengakuan iman kemudian ditambahi, ya, bahwa konsep Allah itu ditambahi, yaitu, maka itu menyalahi aturan. Tapi ini dalam konteks operasional, dalam konteks misional. Untuk memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa. Karena hanya di dalam nama Yesuslah bertekuk lutut semua bangsa di bawah kolong langit dan muka bumi ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada kuasa. Tetapi di saat yang bersamaan, kita juga mengakui Trinitas. Begitu. Bagaimana orang Katolik bisa memahami ini? Saya ajak saudara Patris Allegro Romo untuk kembali flashback dalam peristiwa sebelum 1054 Masehi, sebelum Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur berpisah dan saling menganatema, saling mengutuk satu sama lain. Sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang melatar belakangi selain isu politik? Yang melatar belakangi salah satunya adalah Gereja Katolik Roma menambahi rumusan doktrinal yang sudah dipakai secara turun-temurun dalam tradisi suci. Katolik Roma dan Ortodoks Timur mengakui bahwa tradisi suci itu sejajar dengan kitab suci. Tetapi yang terjadi di sini adalah Katolik Roma memberi tambahan kalimat dari rumusan yang sudah baku, yang turun-temurun dari dari gereja mula-mula soal Roh Kudus. Ya, bahwa konsep yang mula-mula, rumusan yang mula-mula itu berbunyi ektu patros et poriomenon, bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Tetapi dalam gereja Katolik Roma di barat diberi tambahan filioque, sehingga dalam kalimat pengakuan iman dari gereja barat itu ada tambahan qui ex pater filioque procedit, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Kalimat dan Putra yang ditambahi oleh gereja Katolik Roma ini yang membuat Ortodoks Timur murka. Kenapa mereka menambah-nambahi rumusan doktrinal yang sudah baku, yang sudah diturunkan oleh bapak-bapak gereja, bapak-bapak rasul turun-temurun. Kenapa diberi tambahan filioque? Kemudian apa yang dilakukan oleh Katolik Roma soal penambahan itu? Bukankah Yohanes 15 ayat 26, di situ jelas-jelas tertulis Roh Kudus keluar dari Bapa, tidak ada kalimat tambahan dan Putra. Yohanes 15 ayat 26 adalah dari Bapa saja, sudah berhenti, koma langsung di situ. Bukan keluar dari Bapa dan Putra. Patris Allegro Romo pasti memahami sejarah ini, dan argumen yang argumen yang dipakai oleh Katolik Roma pasti Patris Allegro Romo pasti sudah tahu. Kenapa perlu ditambahkan filioque di situ? Kenapa harus ada penambahan? Konteksnya adalah apa? Ya, untuk menjaga kesatuan, bahwa kalau Ortodoks Timur memang menekankan keutamaan Bapa, tapi kalau Katolik Roma, Gereja Barat itu berfokus pada karya Kristus.
Sehingga di sini muncullah inovasi teologis, tetapi bukan mengubah doktrin, tidak pernah penambahan-penambahan itu mengubah doktrin, hanya memberi penjelasan. Ya, dan saya tidak perlu, karena itu bukan area saya, Patrice Allegro sendiri tahu kenapa Gereja Katolik Roma menambahi rumusan yang sudah baku. Itulah kenapa juga dalam konteks ini, kenapa GPDI memberi tambahan, menambahi rumusan yang sudah baku dengan kalimat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa alasannya? Apakah itu mengubah doktrin yang sudah ada, ataukah itu sebenarnya hanya menjelaskan sesuatu? Katolik Roma dalam argumennya Filioque, di situ mereka berkata bahwa, ya silakan correct me if I'm wrong ya, di situ dia berkata, Gereja Katolik Roma berkata bahwa penambahan itu untuk menjelaskan, untuk di bagian lain di dalam Alkitab, bahwa Roh Kudus itu juga berasal, keluar dihembuskan melalui putra. Nah, baru dari dalam konsili Florence, baru ada penjelasan yang berkembang bahwa kata dan putra di situ dalam Filioque itu artinya adalah Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Yesus. Atau ada yang juga bilang Roh Kudus itu keluar dari Bapa dalam Yesus. Padahal kalimatnya sudah jelas-jelas qui ex pater filioque procedit. Ya, kami juga menggunakan rumusan itu karena memang kita dari sejarahnya dari gereja Katolik dari kekristenan Barat ya, gereja Barat. Jadi bagaimana Gereja Katolik Roma memberi argumen? Apakah Gereja Katolik Roma sepakat kalau Ortodoks Timur menyebut Gereja Katolik Roma menambahi sesuatu yang sudah baku turun-temurun dan itu artinya jatuh pada kesesatan dan perlu dianatema karena itu sudah sesat, mengubah-ubah apa yang sudah ada sejak dulu. Yohanes 15 ayat 26 jelas-jelas di situ hanya ditulis Roh Kudus keluar dari Bapa, tetapi kenapa Katolik Roma menambahkan dan putra? Dan dalam konsili yang bagian dari tradisi suci turun-temurun di situ konsili dalam bahasa Yunani hanya disebutkan keluar dari Bapa, kenapa ditambahkan Filioque? Pasti ada penjelasan. Logika yang sama bisa digunakan untuk menjelaskan isu soal penambahan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan mengubah doktrin, ini menjelaskan apa yang belum jelas dan ini muncul bukan dalam ruang hampa. Ini muncul dalam konteks. Itu yang perlu kita jujur mengetahui ya. Di menit 4 saya lanjutkan. Seperti di menit ke-4 detik ke-14, seperti kata Dr. Deking Gadas, ya, Romo Patrice Allegro ini selalu hanya menyanggah tanpa menyodorkan data-data yang tandingan yang dapat dikomparasikan. Perihal Matius 28 ayat 19, yang kata PA ialah formula yang normatif sejak gereja mula-mula, bukan dimulai dari Konsili Trente. Saya pun dalam video itu sudah menjelaskan, menggunakan data dan komentar yang seharusnya PA lakukan adalah memberi data yang bertentangan atau menyanggah argumen saya, bukan hanya sekedar berkata, itu salah, pokoknya salah. Oh, itu adalah formula yang normatif dari gereja mula-mula, didache, sudah jelas-jelas di dalam didache, ayat yang keberapa itu, 4 atau keberapa dalam didache itu jelas-jelas, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, titik. Tidak ada penambahan. Itu sudah saya jelaskan dalam video itu. Ya, jadi belum menyanggah apa-apa dalam hal itu. Lanjut lagi, saya tidak mengatakan rumusan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus adalah hasil dari Konsili Trente. Saya tidak mengatakan itu hasil dari Konsili Trente. Dalam video, saya menjelaskan bahwa sejak Konsili Trente, rumusan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dibakukan menjadi satu-satunya rumusan baptisan yang sah. Dan argumen ini pun tidak disanggah oleh Patrice Allegro sampai akhir video ya. Di menit 4 detik ke-32, PA mengatakan, bahkan Thomas Aquinas dan Ambrosius tidak pernah menyarankan bahwa formula Yesus saja menggantikan formula Tritunggal. Tanggapan saya, di sini PA tidak jujur dalam mengulas video saya. Saya pakai data dari Thomas Aquinas dan Ambrosius sebagai contoh bahwa mereka, Bapak Gereja,
mengatakan bahwa nama Tuhan Yesus Kristus menyiratkan Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu jelas dalam tulisan mereka. Saya tidak mengatakan bahwa mereka mengatakan formula Jesus only dapat menggantikan formula Trinitas. Saya tidak pernah mengatakan itu. Dan memang tidak ada dikatakan dalam tulisannya kedua tokoh yang saya cuplik di situ. Apa yang saya jelaskan dengan apa yang disanggah PA adalah dua hal yang berbeda dan tidak bertemu. Ya. Yang terakhir, jika ditemukan banyak kejanggalan dalam sanggahan Patris Allegro terhadap penjelasan saya, maka kesimpulan beliau tentang GPDI atau penjelasan saya mulai menit yang kelima tentu tidaklah valid karena dibangun dari premis dan persepsi yang keliru tentang data yang dia observasi. Salve Romo.